Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila dengan nomor induk mahasiswa 40424033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penyimak online dengan dosen pengampu Bapak Yusan Wahyudi MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas penyimak saya yang sudah saya simak di video kuliah online yang telah saya simak. Saya akan mempresentasikan tentang konsep umum keterampilan menyimak. Nah, dalam menyimak bersifat menerima pesan atau reseptif menerima informasi yang disampaikan pembicara atau bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan melalui audio atau pembicara langsung. Menyimak adalah hal terpenting di dalam penguasaan berbahasa. Karena itu, ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai. Yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Apa sih konsep umum menyimak itu? Konsep umum menyimak itu pada dasarnya menyimak itu adalah proses perubahan bentuk bunyi menjadi wujud makna. Keterampilan menyimak memiliki 4 langkah proses, yaitu yang pertama ada mendengar. Mendengar, langkah pertama adalah menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Ini merupakan proses fisiologis di mana gelombang suara diterima oleh indera pendengaran. Mendengar adalah tahap dasar dan masif dalam menyimak. Yang kedua ada memahami. Memahami setelah mendengar, langkah berikutnya adalah memahami makna atau isi pesan yang disampaikan. Proses ini melibatkan pemahaman bahasa dan konteks pembicara untuk menangkap arti, kata atau kalimat yang diucapkan. Dan yang ketiga ada mengevaluasi. Proses menilai atau mempertimbangkan informasi yang telah didengar. Pada tahap ini, pendengar tidak hanya memahami dan menginterpretasikan pesan, tetapi juga menganalisis keakuratan, kredibilitas, relevansi, dan nilai dari informasi tersebut. Proses evaluasi melibatkan kritis terhadap isi pesan, seperti mempertimbangkan apakah argumen yang disampaikan logis, apakah sumber informasi dapat dipercaya, serta menilai. Mengevaluasi membantu pendengar untuk membuat keputusan atau kesimpulan yang lebih baik berdasarkan informasi yang didengar. Dan yang keempat ada menanggapi. Menanggapi dalam proses menyimak adalah proses memberikan reaksi atau respon terhadap informasi yang telah didengar. Setelah mendengar, memahami, menginterpretasi dan mengevaluasi pesan, pendengar kemudian memberikan tanggapan yang dapat berupa pertanyaan, komentar, persetujuan atau ketidaksetujuan, ataupun juga saran. Menanggapi menunjukkan bahwa pendengar terlibat secara aktif dalam komunikasi dan memahami isi pesan. Tanggapan ini juga menjadi umpan balik bagi pembicara yang membantu memperjelas atau melanjutkan percakapan. Di sini ada hakikat menyimak. Hakikat menyimak itu suatu rentetan proses sejak proses mengidentifikasi bunyi, kemudian menyusun penafsiran, melakukan penyimpanan hingga menghubungkan penafsiran itu dengan pengetahuan dan juga pengalaman. Oleh sebab itu, menyimak ini bukan hanya sekedar menerima pesan atau menerima informasi saja, tetapi juga lebih daripada itu. Kita juga perlu memahami keterampilan menyimak karena kita adalah calon guru bahasa Indonesia. Sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia, tentunya pembelajaran keterampilan menyimak ini nanti harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan diarahkan kepada siswa tersebut. Adapun pembelajaran dalam keterampilan menyimak, yang pertama ada menentukan makna kata yang disimaknya. Dan yang kedua, mampu menentukan makna kata di dalam konteks kalimat. Yang ketiga, menangkap makna inti dalam kalimat. Yang keempat, menangkap ide pokok pikiran, tema dari suatu paragraf atau bagian yang dibicarakan. Yang kelima, mampu menangkap beberapa pokok pikiran atau suatu paparan yang disimak. Yang keenam, mereka harus mampu menarik kesimpulan atau menggunakan bahasanya sendiri, membuat kesimpulan dengan bahasanya sendiri. Nah, pentingnya menyimak dalam komunikasi. Menyimak adalah elemen kunci dalam komunikasi yang efektif. Kemampuan menyimak yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami kebutuhan, harapan, dan perasaan orang lain. Dalam dunia pendidikan, keterampilan menyimak dapat penting untuk menyerap materi pembelajaran. Di tempat kerja, menyimak yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kolaborasi antar karyawan. Menyimak bukan sekedar aktivitas mendengar, tetapi melibatkan pemahaman, penafsiran, dan tanggapan yang efektif, meningkatkan hubungan interpersonal, serta meningkatkan kemampuan belajar dan bekerja.
Jadi, kesimpulan yang saya ambil dalam mata kuliah menyimak online ini adalah kesimpulan dari konsep keterampilan menyimak adalah bahwa menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang esensial dalam komunikasi, melibatkan proses mendengarkan secara aktif, memahami, mengevaluasi, dan menilai. Menyimak tidak hanya tentang mendengar suara, tetapi juga tentang menangkap makna, emosi, dan konsep dari pesan yang disampaikan. Keterampilan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, baik dalam pendidikan, hubungan interpersonal, maupun di lingkungan kerja. Efektivitas menyimak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi fisik, mental, lingkungan, dan bahasa. Dengan menyimak yang baik, seseorang dapat berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat. Sekiranya itu saja yang telah saya pahami dalam tugas menyimak kuliah online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.